Sekarang ini, kita tuh lagi ada di tengah-tengah perlombaan senjata AI yang perkembangannya lebih cepat dari yang bisa kita bayangin. Dan peringatan paling kerasnya itu bukan datang dari para pengkritik, tapi justru dari orang-orang yang membangunnya. Ini dilema mereka, dan jujur aja, ini juga dilema kita semua. Biar kita paham seberapa serius masalah ini, orang-orang di dalam industri AI pakai analogi yang ngeri banget. Coba bayangin, ini tahun 1944. Dan Anda tiba-tiba dapat telepon dari ilmuwan proyek Manhattan. Tapi bukannya merayakan penemuan mereka, suara mereka malah panik. Mereka bilang mereka udah berhasil bikin sesuatu yang bakal mengubah dunia. Dan mereka takut banget teknologi itu nggak diterapkan dengan aman. Angka ini mungkin yang paling bikin merinding dari semuanya. 50%. Ini bukan hasil survei orang awam ya. Ini adalah persentase dari para peneliti AI itu sendiri yang berpikir ada kemungkinan 10% atau lebih bahwa ciptaan mereka akan memusnahkan umat manusia. Separuh dari arsiteknya sendiri loh. Gini deh, kalau setengah dari insinyur yang bikin pesawat bilang ada kemungkinan 10% pesawat itu bakal jatuh, Anda mau naik nggak? Tentu aja nggak kan? Tapi ya itu, secara metaforis, kita semua sekarang ini lagi didorong buat naik ke pesawat AI ini. Nah, untuk ngerti kenapa bisa begini, kita harus mundur sedikit ke kontak pertama kita dengan AI. Jadi, mari kita lihat gimana semua ini berawal. Kontak pertama kita dengan AI yang mengubah masyarakat, itu bukan robot-robot canggih, tapi sesuatu yang jauh lebih halus, media sosial. Setiap kali Anda buka TikTok atau Instagram, Anda itu secara sukarela nyambungin otak Anda ke sebuah superkomputer yang tujuannya cuma satu. Dan disinilah perubahan kuncinya terjadi. Dulu, kita berurusan sama AI yang tugasnya cuma mengurasi konten. Dia cariin video atau gambar yang paling bisa bikin Anda nempel di layar. Nah sekarang, kita pindah ke AI yang bisa menciptakan konten dari nol, yang khusus dirancang buat Anda. Dan ini bagian yang gilanya. AI kurasi yang relatif sederhana ini aja udah cukup buat memecah belah masyarakat dan merusak kesehatan mental kita. Dan ini bukan karena ada niat jahat loh, sama sekali bukan. Ini semua cuma efek samping yang nggak diinginkan dari satu tujuan simple, maksimalkan keterlibatan. Inilah inti dari masalah keselarasan atau alignment problem. Jadi ini poin utamanya. Kita tuh nggak pernah benar-benar nyelesain masalah yang disebabin AI media sosial. Kita belum memperbaikinya. Sekarang kita udah loncat dari wajan ke dalam api ke jenis AI kedua yang jauh lebih kuat. Oke, sekarang kita masuk ke kontak kedua, era AI kelas Golem. Lupain deh semua yang Anda tahu soal AI dari beberapa tahun lalu. Mesin yang jadi dasarnya udah berubah total secara fundamental. Nah, ini dia terobosan intinya. Teknologi baru yang namanya Transformer ini memperlakukan segalanya, teks, gambar, kode, sebagai sebuah bahasa. Artinya apa? Kemajuan di satu bidang, misalnya pengolahan gambar, bisa langsung di-copy-paste ke bidang lain, misalnya penemuan obat. Ini bukan lagi jalur kemajuan yang terpisah-pisah. Ini jadi satu kurva eksponensial tunggal yang didorong oleh semuanya. Coba lihat deh kecepatannya. Kemampuan yang disebut theory of mind, yaitu kemampuan buat nebak apa yang orang lain pikirin, itu berkembang dari level anak umur 4 tahun ke 9 tahun cuma dalam waktu kurang dari setahun. Dan bagian yang paling bikin resah, para penelitinya seringkali nggak sadar AI ini udah punya kemampuan baru, sampai mereka nggak sengaja ngetes jauh setelah kemampuannya muncul. Ini contoh nyata dari bahayanya. Model-model AI ini yang dipakai oleh lebih dari 100 juta orang, diam-diam ngajarin diri mereka sendiri kimia tingkat penelitian. Termasuk seperti yang baru ditemukan peneliti, cara membuat gas saraf dari bahan-bahan yang bisa dibeli di toko. Padahal nggak ada yang memprogramnya untuk itu, kemampuan itu muncul gitu aja. Nah, ini perbedaan fundamentalnya. Tenaga nuklir itu nggak bisa ngebangun reaktor nuklir yang lebih baik. Tapi AI, dia bisa menulis kode untuk menciptakan AI yang lebih kuat dari dirinya sendiri. Ini adalah teknologi pertama yang bisa mempercepat kemajuannya sendiri, mengubah setiap kompetisi menjadi perlombaan senjata yang eksponensial. Dan kekuatan yang luar biasa ini nggak dikembangkan secara hati-hati di laboratorium yang terisolasi. Sama sekali nggak. Justru, teknologi ini dilempar ke publik dalam perlombaan komersial yang panik, di mana jadi yang pertama itu lebih penting daripada jadi yang paling aman. Lihat aja grafik ini. Facebook butuh waktu hampir 5 tahun untuk mencapai 100 juta pengguna. ChatGPT cuma 2 bulan.
Kecepatan adopsi yang gila-gilaan ini nggak ngasih waktu sama sekali buat masyarakat beradaptasi atau bagi regulator untuk ngejar. Bahkan CEO Microsoft sendiri bilang kecepatan mereka itu panik. Ini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini adalah contoh nyata tentang gimana infrastruktur kepercayaan kita runtuh tahun ini. Cuma dengan 3 detik audio, AI bisa meniru suara siapapun. Semua sistem autentikasi suara jadi nggak berguna. Coba bayangin, Anda terima telepon, terus dengar suara panik anak Anda minta tolong. Gimana Anda bisa tahu itu beneran dia? Dengan semua resiko yang nggak terduga ini, kemampuan yang muncul tiba-tiba, runtuhnya sistem verifikasi, Anda pasti berpikir kita bakal sangat-sangat hati-hati kan? Terutama dalam melindungi anak-anak. Pastinya kita nggak akan menerapkan teknologi yang nggak bisa diprediksi ini ke mereka dong. Ternyata salah, Snapchat baru aja melakukannya. Karena tekanan perlombaan pasar, mereka meluncurkan AI yang akhirnya ngasih saran ke pengguna yang pura-pura jadi anak 13 tahun tentang pengalaman seksual pertamanya. AI itu pada dasarnya bertindak sebagai asisten grooming otomatis. Sekali lagi, bukan karena AI-nya jahat, tapi karena dia nggak punya pemahaman sama sekali soal dunia nyata dan konteks sosial. Oke, ini semua kedengarannya emang suram banget. Tapi kita harus ingat, umat manusia tuh pernah menghadapi ancaman eksistensial sebelumnya, terutama dengan senjata nuklir, dan kita berhasil menemukan cara untuk berkoordinasi demi bertahan hidup. Ada kok contohnya di masa lalu. Pelajaran dari era nuklir itu jelas banget. Ketika sebuah teknologi memberikan kekuatan yang luar biasa, satu-satunya cara untuk menghindari bencana adalah melalui koordinasi. Kita kan nggak bikin perlombaan pasar bebas buat lihat siapa yang bisa bangun reaktor nuklir di halaman belakang rumahnya. Kita bikin perjanjian dan peraturan. Jadi, inilah jalan maju yang diusulkan, yang terinspirasi oleh sejarah. Pertama, akui dulu kalau ini adalah perlombaan senjata. Kedua, dorong adanya koordinasi antar laboratorium AI utama. Dan yang paling penting, perlakukan AI seperti obat-obatan atau pesawat terbang. Beban untuk membuktikan keamanannya ada pada penciptanya, bukan publik. Saat ini, kita semua ini kan jadi kelinci percobaan dalam eksperimen terbesar sepanjang sejarah. Tentu saja, keberatan terbesar adalah gimana dengan Tiongkok? Kalau kita melambat, apa mereka nggak akan menang? Argumen baliknya adalah bahwa penyebaran yang sembrono justru merupakan jalan menuju kekalahan. Merusak demokrasi kita sendiri dengan misinformasi massal atau menyebabkan ketidakstabilan sosial itu bukan strategi kemenangan. Menariknya, Tiongkok saat ini justru lebih berhati-hati dalam penyebaran AI ke publik daripada Barat. Jadi, kita sampai pada pertanyaan terakhir ini. Dulu dengan media sosial, kita baru menyadari bahayanya setelah ia terlanjur menyatu dengan masyarakat kita, membuatnya hampir mustahil untuk diperbaiki. Kita sekarang berada di momen sebelum yang sama persis untuk AI yang jauh lebih kuat. Jendela untuk bertindak masih terbuka, tapi menutup dengan cepat. Pilihan ada di tangan kita.